teman-teman, di sini saya mempunyai device sebuah scanner ya, scanner merek Canon Light 20. Nah, ini scanner ini udah jadul ya, udah tidak disupport drivernya di Windows 10 atau Windows 11. Bahkan di Windows 7 yang 64 sudah tidak disupport. Ini tipe LED ini nggak ada kabel powernya ya, dia mengambil kabel powernya dari USB aja. Nih, jadi ini tidak ada adaptornya. Yang saya suka dari tipe LED ini ya gitu, tidak ada adaptornya. Jadi tidak perlu colokan power lagi. Dia tinggal nyambung ke USB aja di PC atau di laptop. Nah, nanti langsung langsung powernya satu di kabel USB aja. Kita tidak perlu tidak perlu nih adaptor lagi untuk nih daya. Oke teman-teman, ini udah jadul dan drivernya sudah tidak disupport lagi di Windows 10 atau Windows 11. Gimana supaya bermanfaat lagi? Nah, untuk bermanfaat lagi kita bisa menggunakan distro Linux ya. Kali ini saya menggunakan Ubuntu. Nanti setelah ini kita lihat di dalam Ubuntunya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita udah ke desktopnya Ubuntu. Nah teman-teman, nih ketika tadi nih scannernya sudah kita colok USB-nya, teman-teman bisa ngecek nih paling mudah di terminal. Kita Nah, teman-teman bisa ketik ls USB. Nanti di sini dia akan mengelis mana aja yang nih terkoneksi di USB. Nah, oke, di sini kita lihat di sini ada USB device 04, di sini ada Canon. Nih langsung ketemu nih Canon LED 20 di sini karena nih scanner kita adalah scanner tipe Canon LED ini 20. Inilah kerennya di distro Linux ya. Bukan hanya Ubuntu aja, bisa Linux yang lain. Dia itu nih drivernya hampir semuanya kebaca, bahkan nih barang-barang jadul ya. Jadi teman-teman yang punya device-device jadul bisa coba ke ke distronya Ubuntu atau distronya Fedora atau distro-distro Linux yang lain gitu ya. Emang ada yang bilang nih apa ya, nih Ubuntu atau Linux itu distro Linux itu memperpanjang umur device Anda gitu kan. Device-device yang jadul bisa berfungsi kembali daripada sayang, mubazir gitu. Teman-teman bisa menggunakan nih distro nih Linux ya, dan distro Linux itu banyak nih. Saya kali ini menggunakan Ubuntu. Nih yang lebih stabil teman-teman bisa menggunakan Fedora atau Linux Mint gitu kan. Nih dan dia terutama nih OS-nya, terutama browsernya yang terbaru, jadi teman-teman nggak banyak ketinggalan. Oke, di Ubuntu di sini ada bawaan namanya dokumen scanner. Nah, teman-teman bisa ketika scanner teman-teman yang jadul itu, misalnya punya yang jadul, bisa bermanfaat lagi di Ubuntu, bisa berfungsi lagi di Ubuntu, dan di bawaan aplikasinya adalah ini dokumen scanner. Teman-teman bisa di all menu ada namanya di dokumen scanner di sini. Nah, dia akan ngecek tuh nih mana di USB yang ada scannernya. Nah, ketika ketemu ini langsung ketemu nih scannernya ada, nih tipe scannernya ada di sini. Dia bilang langsung ready to scan. Nah, di sini ada modelnya. Teman-teman bisa scan single page karena ini scannernya nggak ada feeder ya. Ini single page, bisa juga multiple page, bisa ini teks atau image gitu kan. Kalau teks sepertinya dia grayscale ya. Nih kalau image dia nih berwarna. Di sini ada preference. Teman-teman bisa otak-atik di sini mau berapa dpi. Ini defaultnya 300 ya. Kalau terlalu tinggi juga dia scan-nya agak agak slow. Saya rasa dpi cukup untuk dokumen atau untuk image ya. Di sini paper size-nya bisa A4 dan lain-lain, karena ini cuman A4 nih, nggak ada legal ya paling besar. Kita otomatisin aja.
Oke, jadi di sini di preference ada ini scan slide-nya ini sebenarnya ini movement front doang nggak ada ya. Paper size-nya bisa teman-teman pilih. Delay in second ketika interval mau multiple page. Jadi kalau multiple page itu sekali pas kita pilih scan, dia akan berapa detik dia minta di scan lagi gitu. Sebenarnya nggak perlu di nolin aja, kita juga bisa multiple page ya. Nanti saya coba dan ini otomatis ke save-nya dalam bentuk nih PDF. Mau teman-teman pilih gambar atau pilih dokumen, dia akan men-scan dalam bentuk nih PDF dan juga nanti bisa bisa di crop kok. Ini kontrasnya biarin aja nih macam-macam. Kita coba scan dokumen atau scan image ya. Saya nggak cari dulu dokumennya. Kita scan buku novel. Saya lagi punya buku novel. Nih kita scan covernya coba untuk tes. Nah kita tutup. Nanti kita klik aja scan. Nanti dia akan review. Ini karena buku ya, jadi akan ada list hitam karena cahaya masuk. Di sini lagi loading nih teman-teman. Kalau denger sih sebenarnya nih scannernya bekerja gitu kan, ada suara scannya. Nah dia lagi jalan seperti ini. Agak slow ya guys, ini ya scanner jadul ya. Ini tapi ya masih work, ini sangat-sangat nih working lah. Ini novel saya nih baru setengah saya baca, lagi iseng-iseng. Sekarang belum saya baca lagi. Kok jadi dia akan men-scan seluruh seluruh scannernya ya, walaupun ada gambarnya cuma sampai setengah, dia tetap men-scan seluruhnya. Dan ini nanti teman-teman ada bisa rotate dan bisa di crop nih ketika sudah selesai proses scan-nya. Nah, ini sudah selesai proses scan-nya, teman-teman bisa melakukan rotate di sini. Bisa teman-teman rotate seperti ini, bisa teman-teman crop. Oh, ada bagian yang nggak diperlukan, teman-teman bisa crop. Nih, bisa di crop, bisa di adjust seperti ini. Oke, nah gimana kalau mau untuk multiple page bang gitu kan, tadi ada bisa multiple nggak satu-satu. Nah, teman-teman langsung ganti misalnya saya mau scan belakangnya gitu, nanti mau scan belakangnya, belakang cover, teman-teman pilih scan lagi, nanti dia akan ada dua multiple. Nah ini jadi teman-teman bisa scan secara multiple. Tapi nih seperti ini caranya, langsung teman-teman masukkan lagi, pilih mana bagian mana yang mau di teman-teman scan, terus teman-teman klik tombol scan di sini, dia akan multiple multiple page gitu. Nah, kita tunggu prosesnya. Agak slow ya, guys. Ya, produk jadul. Nah, kalau teman-teman udah nge-crop di sini di awal, nanti pas scanan berikutnya nih otomatis dia croppingnya di tempat yang sama gitu. Jadi teman-teman nih nggak perlu utak-atik lagi croppingnya. Kalau teman-teman mau adjust lagi, ini croppingnya juga juga bisa di adjust lagi. Jadi tidak sama dengan yang sebelumnya gitu. Nah, ketika udah selesai teman-teman bisa langsung save di sini. Dia akan nge-save ke dokumen kayaknya. Ya langsung ke folder dokumen. Teman-teman kalau mau pindahin nih ke download misalnya, teman-teman bisa klik di sini. Nih scan nih apa ya, novel gitu, novel. Dia filenya PDF ya, save-nya PDF. Ini save.
Nah, kita lihat di Explorer, teman-teman bisa lihat di download. Nah, ini dia novel, ini dia hasilnya. Tararara, ini dia hasil scan-nya, bentuknya PDF dan multiple page. Teman-teman bisa sebenarnya bisa edit-edit lagi berikutnya di editor yang lain ketika teman-teman ingin memperbaikinya. Oke teman-teman, nih itu saja yang ingin saya sharing. Jadi teman-teman punya device lama, nih pengen digunain lagi, ini nggak ada drivernya daripada pakai OS yang jadul, teman-teman bisa menggunakan distro Linux ya, nih apapun itu. Tapi saat ini yang saya gunakan adalah distro Ubuntu. Oke teman-teman, nih semoga bermanfaat. Terima kasih.